Pemirsa, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan penasehat dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pukat UGM, ada Mas Zainal Arifin Muchtar. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Zainal. Selamat siang, waalaikumsalam. Mas Zainal, kalau kita lihat mengenai kasus yang menjerat Ketua KPK ini apakah merupakan satu hal yang baru terjadi di KPK, pengusutan korupsi justru berujung pada dugaan korupsi baru? Saya kira kalau dari cerita yang keluar, beberapa penelusuran media, lalu kemudian beberapa kasus, saya kira sebenarnya tidak ya. Karena di zaman Firly Bahuri ini ada banyak sekali cerita soal proses-proses koruptif di internal KPK yang tidak terselesaikan dengan baik. Kita masih ingat kasus Lili Pintauli yang diduga menerima gratifikasi. Kita masih ingat juga ada kasus kebocoran putusan yang dilakukan, kebocoran proses peradilan atau proses penanganan perkara yang juga dilakukan oleh komisioner. Belum lagi beberapa hal yang seharusnya memang sudah sekian lama dilaporkan ke Dewan. Nah, tetapi saya kira memang salah satu faktor lemahnya kenapa KPK tidak bisa menangani ini dengan baik, saya kira memang karena Dewasnya sendiri yang sangat menurut saya sangat lemah gitu, dan tidak punya itikat yang cukup untuk melakukan penegakan hukum anti korupsi. Dan itu sebabnya kenapa kasus-kasus itu seakan-akan mangkrak di tengah. Saya kasih contoh sederhana, misalnya dalam kasus Lili Pintauli. Itu jelas dugaan pidananya, tapi Dewan Pengawas tidak mengajukan itu ke dalam proses penegakan hukum di kepolisian. Pada saat yang sama kepolisian kemudian menunggu juga laporan dari Dewas atau dari pihak lain. Nah, mungkin ini kali pertama kepolisian menangani secara lebih proper gitu. Mungkin ada banyak faktor kenapa kemudian ini bisa terjadi. Bisa jadi memang karena buktinya terang, bisa jadi juga karena faktor-faktor lain. Tapi saya kira faktor itu terakumulasi menjadi seperti sekarang. Bahwa memang KPK selama ini, khususnya rezim kali ini, di bawah Firly Bahuri, itu memang lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Dan kita semua tahu itu. Gitu. Mas Zainal, kalau tadi Anda katakan Dewan Pengawas KPK ini sekarang posisinya sangat lemah, artinya tidak punya taring yang cukup bertaji begitu dalam menindak para pimpinan KPK yang diduga melanggar aturan di situ. Lalu siapa lagi yang punya wewenang untuk bisa memperbaiki jalur rezim KPK saat ini kalau memang Dewasnya juga dipertanyakan begitu? Saya kira paling bagus sekarang sebenarnya memang kalau berharap pada Presiden Jokowi, saya kira juga sudah terlalu terlambat ya. Karena Presiden Jokowi menjadi bagian dari proses pelemahan KPK yang terjadi di tahun 2019. Dan saya kira sekarang tagihan yang paling bagus kita lakukan ke the next Presiden. Siapa Presiden mendatang, saya kira punya kewajiban untuk mengembalikan track KPK ke jalur yang benar. Sekurang-kurangnya dalam dua hal. Yang pertama tentu saja adalah menguatkan kembali KPK di dalam undang-undang, mengindependenkan KPK di dalam undang-undang, kemudian menguatkan kerja-kerja KPK di dalam undang-undang. Karena undang-undang yang ada sekarang itu malah merusak KPK yang ada sekarang. Dan yang kedua adalah tentu saja adalah para komisioner. Di zaman Pak Jokowi, saya kira komisioner yang ada sekarang adalah komisioner terburuk sepanjang sejarah KPK ada. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi menyumbangkan proses pemilihan komisioner, menyumbangkan prestasi ya, menyumbangkan hal di dalam proses yang buruk itu. Makanya saya kira tagihan ke depan paling mungkin adalah menagih janji pada Presiden di tahun 2024-2029. Mereka mau membuat cetak biru baru untuk KPK, untuk menguatkan kembali KPK. Nah, yang kedua saya kira
kerja-kerja lembaga dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengerjakan ini. Saya kira kalau kasus ini cukup terang, kalau kasus ini yang seperti kalau diberitakan media ya, di berbagai media memberitakan bahwa ini sebenarnya jelas-jelas perkaranya, saya kira berharap pada kepolisian untuk melakukan sesuatu itu menjadi sangat besar gitu, supaya bisa mempurifikasi atau menghilangkan beberapa obstacle yang ada di KPK saat ini sehingga KPK tidak bisa berfungsi optimal. Nah, plus pada saat yang sama, saya kira tetap berharap seperti hal pertama yang saya sebutkan tadi, bahwa harus ada perubahan undang-undang KPK dan harus ada perubahan komposisi komisioner. Nah, yang ketiga, saya kira yang paling baik adalah peran serta publik. Saya kira ini saatnya publik berperan serta. Karena kalau kita bicara soal rumor, cerita, lalu kemudian beberapa perkara yang didengungkan di belakang tentang praktik yang dilakukan KPK sekarang itu memang sangat buruk. Kita masih ingat misalnya kasus tahanan KPK yang diperas kan oleh orang-orang pegawai KPK sendiri gitu. Kita juga masih ingat berbagai kasus itu. Nah, saya kira peran serta publik atau siapapun yang berkaitan dengan KPK untuk membongkar, mendorong, kemudian melaporkan atau bahkan kemudian membeberkan secara nyata kepada publik apa yang terjadi di KPK itu penting. Karena biar bagaimanapun saya kira mempurifikasi KPK itu caranya adalah dengan membersihkan KPK dari orang-orang atau praktik-praktik yang tidak baik dan bermasalah yang memang sudah digerak KPK selama ini khususnya di komisioner jilid ini. Gitu. Apakah kemudian mekanisme pemilihan dari para pimpinan KPK ini juga perlu dievaluasi lagi? Karena kan memang yang menentukan di sini ada dari DPR, yang fit and proper test dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi satu hal yang perlu dievaluasi? Saya kira kalau proses pemilihan komisioner itu kan hampir mirip dengan begitu banyak pemilihan komisioner ya. Dia berasal dari pansel yang dibuat oleh Presiden, lalu kemudian menghasilkan orang-orang yang akan didorong ke KPK untuk kemudian didorong ke DPR maksud saya untuk dipilih di fit and proper test di DPR. Maka dalam konteks proses yang seperti itu, saya kira kunci terbesarnya itu bukan sekedar berada di DPR, tapi berada di pemerintah. Andai Presiden membentuk pansel yang baik, dan pansel kemudian menghasilkan 10 orang terbaik, saya kira DPR tidak punya ruang apa-apa untuk memilih orang-orang buruk. Nah, yang terjadi sebenarnya kemarin kan tidak begitu. Karena panselnya punya problem, lalu kemudian panselnya menunjuk orang-orang yang juga problem, dan akhirnya DPR memilih orang-orang yang punya problem itu. Nah, artinya saya kira itikat baik dari proses pansel, penunjukan pansel dan bagaimana pansel bekerja itu tahapan awal yang paling sangat menentukan. Sehingga yang dibawa ke DPR itu seharusnya memang udah orang-orang yang tersaring gitu, sehingga DPR tidak punya pilihan lain. Terima kasih Mas Zainal Arifin Muchtar selaku penasehat Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Selamat siang. Pemirsa, kita jeda dulu. Kita akan nanti informasikan perkembangan terbaru dari dua lokasi ini. Di Jalan Kertanegara dan juga dari Bekasi, Jawa Barat. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam Breaking News TV One. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Mabes Polri masih terus menggelar penggeledahan terhadap 4 rumah. 2 rumah diantaranya milik Ketua KPK, Firly Bahuri, dan 2 lainnya merupakan tetangga dari Firly Bahuri yang berada di kawasan Villa Galaksi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus yang menjerat Ketua KPK, Firly Bahuri, yang diduga melakukan pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Kita akan membahas mengenai
duduk perkara mengenai kasus ini di program Apa Kabar Indonesia Siang bersama rekan kami ada Ana Telita dan juga ada Vena Kintan. Nanti akan berbincang bersama dengan Ketua KPK periode 2011-2015 ada Bapak Abraham Samad yang akan nanti bergabung bersama mereka. Kita sudahi dulu Breaking News TV One pada siang hari ini. Anda jangan kemana-mana karena ada program Apa Kabar Indonesia Siang sesaat lagi. Saya Alfa Tauhid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.